podcast Semurangkir. Baiklah, saya akan menjelaskan review buku yang berjudul Panduan Pembelajaran Mata Kuliah Pendidikan Pancasila, di mana pengarangnya Dr. Halking MSI dan kawan-kawan. Penerbit Universitas Negeri Medan, Kota Terbit Medan, tahun 2022. Edisi pertama, jumlah halaman 169 halaman. Buku ini terdiri dari 6 bab, yang dimana bab pertama itu pengantar pendidikan Pancasila, yang kedua Pancasila dalam kegiatan sejarah bangsa Indonesia, yang ketiga Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat Pancasila sebagai sistem filsafat, yang keenam Pancasila sebagai sistem etika, yang ketujuh Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Adapun kesimpulan dari bab yang pertama sampai dengan bab ke-6 yaitu Pancasila adalah pendidikan ideologi di Indonesia. Tujuan pendidikan Pancasila dapat membentuk warga negara yang baik dan paham akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta memiliki rasa cinta dan nasionalisme terhadap negara Indonesia. Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat Pancasila. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa. Adapun makna Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai acuan dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan bernegara. Pancasila sebagai sistem filsafat yang artinya suatu kesatuan yang saling berkaitan, bahkan saling berkualifikasi antara sila yang satu dengan sila yang lain, sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh untuk tujuan tertentu. Pancasila sebagai sistem etika mendasar penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yang artinya nilai-nilai Pancasila merupakan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak. Perkenalkan, nama saya Egi Anggana Tarigan. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas atau membuat video CBR tentang Pancasila, yang dimana judul buku saya adalah Pendidikan Pancasila. Nomor ISBN yaitu 9786026470010. Pengarang Parstianti Nurwadiani, ST Yoga. Penerbit Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, tahun 2016, edisi Jakarta. Tebal buku 239 halaman. Bahasa teks yaitu bahasa Indonesia. Jadi, setelah saya membahas dan membaca buku ini yang terdiri dari 239 halaman, dapat saya simpulkan bahwa Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata, yaitu Saskerta, Panca berarti 5 dan Sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 sendi utama penyusun Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan tercantum pada paragraf keempat preambule atau pembukaan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, meskipun terjadi perubahan kandungan dan urutan 5 sila, Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945. Tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila.
Halo, saya Nofri Henesiagian dari kelompok 3. Di sini saya akan membacakan hasil review buku kami yang berjudul Pendidikan Pancasila yang ditulis oleh Profesor Dr. Khailan MS yang diterbitkan oleh Paradigma di Kota Yogyakarta tahun 2014 dengan ISBN 978 979 8658 000, di mana buku ini terdiri atas 5 bab, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang kedua yaitu alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang ketiga yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Yang keempat yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Dan yang terakhir yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. Adapun sedikit ringkasan yang kami berikan yaitu pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia dewasa ini tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia sepenuhnya berorientasi pada Barat atau Western oriented. Yang kedua yaitu perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, sehingga prodi-prodi yang laku keras di perguruan tinggi Indonesia adalah prodi-prodi yang terserap oleh pasar atau dunia industri. Yang ketiga yaitu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia belum melibatkan masyarakat luas, sehingga hanya mensejahterakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu atau scientist oriented. Berikut adalah kelebihan serta kekurangan daripada buku ini. Yang pertama, kelebihan. Pertama, cover buku ini sudah menarik dengan diberi warna. Yang kedua yaitu kelengkapan identitas pada buku sudah lengkap. Yang ketiga yaitu materi yang dibahas dalam buku ini sudah cukup jelas, singkat, dan padat. Yang keempat yaitu penulisan kalimat setiap pembahasan dalam buku ini sesuai dengan penggunaan EYD. Dan yang terakhir yaitu buku ini bisa untuk melengkapi bahan bacaan bagi mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah pendidikan Pancasila dan yang sedang melakukan penelitian. Yang berikutnya yaitu kelemahan. Yang pertama, penulisan materi dalam buku ini terdapat beberapa kalimat yang tidak baku dan tidak rapi. Yang kedua yaitu terdapat beberapa penggunaan spasi yang tidak dipakai dalam materi, membuat kepadatan setiap hurufnya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kami berikan yaitu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi dari masyarakat luas. Saya akan mereview jurnal dari Pancasila dan Kewarganegaraan dengan judul Kecenderungan Global dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah. Dibuat tahun 2017 dengan ISN 2527/2057. Penulis bernama Ihsan. Dibuat dari STKIP Muhammadiyah Sorong. Kesimpulan dari jurnal ini ialah pengembangan kajian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam dunia global telah melahirkan kecenderungan global dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang cukup berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan kewarganegaraan pada tingkat persekolahan di Indonesia. Terima kasih. Judul jurnal yang saya review adalah Membumikan Ideologi Pancasila melalui Pendidikan Pancasila sebagai upaya membangkitkan nasionalisme. Pada volume 6 nomor 1 tahun 2020, yaitu penulisnya Abdul Malik. Dan setelah membaca jurnal tersebut, dapat diambil kesimpulan yaitu, berdasarkan pembahasan tersebut, maka diperoleh kesimpulan bahwa mata pelajaran atau mata kuliah pendidikan Pancasila harus kembali diajarkan, mengingat nilai-nilai etika yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia semakin lama semakin jauh. Pancasila yang mengajarkan nilai-nilai moral yang terdapat dalam sila-silanya saat ini semakin termarginalkan,
sehingga muncul kekhawatiran di masa depan nilai-nilai Pancasila tidak lagi dikenal oleh anak-anak Indonesia, yang padahal Pancasila merupakan ideologi yang mesti diketahui dan diterapkan oleh seluruh bangsa Indonesia. Pendidikan Pancasila yang diajarkan di sekolah maupun perguruan tinggi harus dimodifikasi yang disesuaikan dengan metode kekinian, sehingga pembelajaran tersebut menjadi lebih menarik lagi. Perkenalkan, nama saya Tiara Noviansi Tonga. Di sini saya akan membahas tentang Jurnal Pendidikan Pancasila, di mana judul yang saya ambil ialah Pendidikan Pancasila sebagai Upaya Membentuk Karakter Jujur, yang diambil dari Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiskas, volume 9 nomor 1 pada Februari 2021, yang ditulis oleh T. Heru Nurgiansah pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta, yang bernomor PISSN 259926994 dan EISSN 259926686. Dan dari jurnal yang saya baca, dapat disimpulkan bahwa pembentukan karakter jujur siswa adalah merupakan tujuan paling berharga dari pelaksanaan pendidikan. Kejujuran akan menjadi sebuah kunci untuk mencapai keberhasilan seseorang. Jika dalam lembaga pendidikan, dalam hal ini sekolah sudah tidak lagi ditemukan nilai-nilai kejujuran yang tertanam dalam diri siswa maupun guru, maka bangsa Indonesia akan mengalami kehancuran dan kemunduran mental. Karena pada zaman sekarang, kejujuran merupakan hal yang paling langka dan sulit untuk ditemukan, sehingga berdampak pada berbelitnya birokrasi pemerintahan yang pada akhirnya akan menimbulkan praktek suap demi memuluskan keinginan atau cita-cita tertentu. Jika hal ini dibiarkan begitu saja, maka praktek KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme akan semakin merajalela dan dianggap hal yang tidak wajar. Padahal, cara-cara tersebut merupakan praktek kotor yang dapat mencederai sportivitas dan kejujuran. Maka seharusnya lembaga pendidikan seperti sekolah tidak hanya mengedepankan aspek kognitifnya saja, tanpa memperhatikan aspek afektif dan psikomotoriknya, sehingga pendidikan baru sebatas proses transparansi ilmu pengetahuan tanpa membimbing siswa untuk memiliki karakter yang jujur.